untuk melahirkan bayi yang baik. Ibu ini tidak hanya minum dan berpesta, tapi dia menyetir untuk menikmati angin juga. Bahkan 1 hari sebelum lahiran, dia masih nyetir bertemu sama pelanggan. Sangat sulit baru bisa TTD kontrak. Tapi beberapa detik kemudian airnya pecah. Dia dengan tenang memberitahu pasangannya bahwa dia akan melahirkan. Kontrak ini akan dilanjutkan oleh rekan. Setelah mengatakan itu, dia menyetir sendiri ke rumah sakit. Sang suami mendengar berita itu dan berlari panik. Dia juga menghibur suaminya, tidak perlu khawatir. Tetapi beberapa detik kemudian dia jatuh ke dalam keadaan bahaya. Perawat membawakannya enema terlebih dahulu, agar tidak berlebihan saat persalinan. Ini membuatnya sangat malu. Perawat menyuruhnya untuk bersabar selama 10 menit. Tapi dia tidak tahan bahkan untuk 1 menit dan pergi ke kamar mandi. Ya ampun, apa itu? Suara gempa bumi membuat suaminya kaget. Tapi sekarang dia tidak peduli dengan penampilannya lagi. Dia bertanya kepada perawat apakah dia tidak bisa bertahan selama 10 menit sekarang. Apakah persalinan keluar pada saat yang sama? Perawat mengatakan itu mungkin juga. Melihat itu, dia meminta perawat untuk memberinya dosis lagi. Tapi perawat mengundangnya ke tempat tidur. Ketika rasa sakit persalinan datang, dia mengerti apa yang disebut sedetik yang berlangsung seabad. Sekarang semua kata tidak berguna. Jangan bicara omong kosong di sini lagi. Cepat dan minta dokter untuk memberi aku obat penghilang rasa sakit cepat. Pereda nyeri, pereda nyeri, pereda nyeri. Tapi kalau mau suntik harus nunggu diagnosa dokter. Akhirnya dia tidak disuntik dan dibawa ke ruang bersalin. Adalah seorang wanita berusia 40 tahun. Dia punya firasat bahwa dia akan mati di sini hari ini. Seperti yang diharapkan, karena kekuatan fisiknya yang lemah, dia pingsan. Saat kesurupan, dia bertemu dengan utusan roh. Ingat kehidupan kerja keras. Pekerjaan apapun yang pernah dia lakukan. Tidak mudah untuk naik ke posisi pemimpin grup termuda di grup. Dia tidak mau menyerahkan segalanya. Jadi dia mencuri dayung untuk kembali ke dunia manusia. Bahkan utusan jiwa tidak bisa menghentikannya. Dia akhirnya bangun. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melahirkan dengan lancar dan melahirkan bayi. Ini adalah momen paling bahagia dari seorang ibu. Tapi saat aku melihat bayi merah di pelukan, jauh dari imajinasinya. Tunggu sampai dia bangun. Keluarga suami ada di sekitar bayi. Tidak ada yang peduli padanya, mulutnya ingin air. Hanya ibu kandungnya yang peduli padanya. Dia menggunakan handuk hangat untuk merendam kertas basah. Dengan hati-hati memakai bibirnya yang pecah-pecah. Melihat seorang ibu merawatnya. Bahkan orang yang galak seperti Hyun Jin meneteskan air mata. Untuk memiliki lebih banyak susu untuk disusui. Ibu memaksanya makan rumput laut setiap hari. Bahkan sampah pun tidak bisa dilepaskan. Suami psiko membawakan 2 cangkir es kopi. Hyun Jin buru-buru memberi isyarat padanya untuk mengambilnya. Ibu yang melihat ini mengingatkannya saat sedang bekerja untuk tidak minum minuman dingin. Langsung buang kopinya ke tempat sampah. Tidak punya kopi. Tapi setiap kali Hyun Jin duduk, rasa sakit di bawah membuatnya tidak berani ke toilet. Sekarang dokter mengatakan jika dia tidak buang air kecil secara normal sebelum jam 6, maka kateter urin harus ditempatkan. Bahasa apa ini? Saya juga tidak tahu. Mungkin wanita di sebelahnya sedang memasang kateter urin. Suaranya yang menyedihkan membuatnya terburu-buru untuk keluar. Dia pergi ke kafe di lantai bawah untuk membeli es americano. Baru saja masuk ke lift dan minum. Satu wanita di sebelah bersin. Diikuti oleh suara air mengalir. Untuk menghindari air ini mengenai tubuh, Hyun Jin sembarangan menumpahkan kopi ke dirinya sendiri. Sekarang pintu lift terbuka pada waktu yang tepat. Secara kebetulan bertemu rekan perusahaannya untuk mengunjunginya. Hasilnya melihat air di lantai dengan aroma yang unik. Citra wanita kuat Hyun Jin benar-benar runtuh. Dia akan menjelaskan ketika suaminya datang untuk memeluknya dengan nyaman. Tidak mudah untuk sampai ke tanggal keluar rumah sakit. Dia pergi ke pusat perawatan khusus untuk wanita hamil setelah melahirkan.
tanpa mengetahui bahwa mimpi buruk telah resmi dimulai. Seorang wanita yang baru saja melahirkan ingin memiliki lebih banyak ASI untuk disusui. Harus makan sup rumput laut setiap kali makan. Saya harus berlatih gerakan setiap hari untuk mendapatkan susu kembali. Bahkan teh yang biasa diminum pasti bermanfaat untuk laktasi. Tapi meski begitu, susu Hyunjin masih kurang sayangnya. Ini membuatnya merasa seperti sapi perah yang tercekik. Tapi untuk berbaur dengan kehidupan di sini, dia harus memulai percakapan dengan ibu-ibu lain. Karena pesanan di sini benar-benar berbeda dari luar. Tidak ada yang peduli dengan tingkat pendidikan atau latar belakang para ibu. Ini seperti naik kereta api. Ibu akan dibagi menjadi beberapa kompartemen tergantung pada tingkat pengorbanan untuk anak-anak mereka. Misalnya, ibu kelas 1 adalah mereka yang telah memiliki banyak anak dan memberikan ASI eksklusif. Selama 2 tahun bisa duduk di kabin pertama. Dan Engjong, meskipun memiliki bayi untuk pertama kalinya, melahirkan anak kembar. Apalagi dia disusui secara eksklusif selama 2 tahun. Ini berarti suplai ASI-nya 2 kali lipat dari ibu-ibu lain. Adalah seorang ibu yang dikagumi banyak orang. Bahkan ibu yang seorang profesor universitas mencoba untuk jatuh cinta dengan Engjong. Untuk mendapatkan pengalaman dengan banyak susu untuk keluar dari posisi kompartemen terakhir. Di dalamnya semua ibu melahirkan untuk pertama kalinya. Terlalu tua, tidak punya susu, tidak menghadiri kelas bersalin. Karena mereka tidak bisa memberikan pengalaman parenting yang bermanfaat. Jadi satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mengandalkan susu. Tepat pada saat ini seorang wanita yang melanggar aturan menyusui muncul. Dia berpakaian sangat trendy, jauh dari ibu-ibu lain. Direktur menyuruhnya menggunakan ASI untuk memberi makan bayinya. Tapi Ruda tidak setuju, dia bilang dia ingin istirahat. Cukup gunakan susu formula untuk menyusui. Sutradara menjelaskan bahwa ASI adalah hal terbaik untuk bayi. Tapi Ruda bertanya apa gunanya bagi dia. Kata-kata ini mengejutkan semua ibu lainnya. Keesokan harinya setelah sarapan, sementara ibu-ibu lain harus makan yang manis-manis. Lalu Ruda berjalan dengan bermartabat. Taburkan bubuk cabai yang bawa sendiri ke dalam sup. Membuat ibu menyusui lainnya terkejut. Hanya Hyunjin yang sangat mengaguminya. Seberapa lezat itu? Tapi ini bukan masalah besar. Direktur juga menemukan 2 kaleng bir kosong di kamarnya. Tidak berharap Ruda secara terbuka mengakui bahwa dia minum bir. Ditambah dia tidak menyusui jadi tidak masalah. Ini melanggar aturan ibu-ibu lain. Saat waktunya menyusui Hyunjin merasa ada yang tidak beres. Berbalik untuk melihat Ruda. Menyusui bayi dengan botol sangat lezat. Gak seperti dia sampai sangat lelah tetap harus nyusui anak. Melihat Hyunjin terus menatapnya. Ruda berkata setelah menyusui, bicaralah padaku sebentar. Setelah memasuki kamar Ruda, dia menutup pintu. Ruda memegang tali untuk menahan Hyunjin di dekat dinding. So Ruda ingin mengukur payudara Hyunjin. Kemudian mengeluarkan 1 set pakaian dalam dan memberikannya padanya. Ruda adalah seorang desainer pakaian dalam. Dia segera menemukan bahwa ukuran bra Hyunjin tidak pas. Setelah Hyunjin mengenakan pakaian dalam yang diberikan oleh Ruda, dia merasa jauh lebih nyaman. Ruda juga menasihatinya untuk tidak memaksakan diri melakukan hal-hal yang membuatnya tidak bahagia. 2 orang baru saja bertemu. Kemudian telepon Ruda berdering. Ruda berkata untuk menungguku keluar dan menyelesaikannya. So Ruda memesan makanan dari luar. 2 orang memegang ayam goreng untuk dimakan. Hyunjin terlihat sangat puas. Melihat Ruda minum bir, Hyunjin bilang itu tidak bagus. Tapi Ruda bilang makan ayam goreng tapi tidak minum bir. Merasa bersalah sama ayam gorengnya. Jadi Hyunjin minum juga. Bir dingin membuatnya merasa baik juga. Enak. Kemudian berdua datang mengunjungi anak. Engjong mencium bau bir lagi. Ibu ini hanya mencium 1 kali. Menyadari itu adalah pemper anak. Ibu menyusui lainnya dikelilingi oleh aroma itu bagus. Membuat Hyunjin di sini mual. Engjong bertanya pada Hyunjin apakah dia pikir kotoran anaknya kotor. Hyunjin buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan.
menjelaskan bahwa itu karena dia makan terlalu banyak sebelumnya. Penampilannya yang berusaha menerima membuat Ruda tertawa. Malam itu, dua orang minum bir dan berbicara. Tidak menyangka bahwa ketika keluar, Eng Jong memperhatikan bahwa ada bau alkohol. Hyun Jin menjelaskan bahwa dia hanya minum sedikit. Langsung dikritik oleh Eng Jong karena tidak cocok menjadi seorang ibu. Tahukah kau bahwa alkohol dalam ASI dapat menyebabkan kematian bayi? Ruda tidak duduk diam dan berdebat dengan Eng Jong. Hyun Jin melihat ini dan harus maju untuk menengahi. Dapat memberikan susu formula bayi. Semua orang terkejut. Sepertinya telah mendengar beberapa berita mengejutkan. Mereka mendekati Hyun Jin. Melihat itu, Ruda mengatakan orang menyusui atau memberi susu botol. Ada masalah apa sama kalian? Apalagi ibu menyusui tidak bisa tidur sebaik kalian. Emang bisa punya susu yang enak. Kata-kata ini membuat mereka terdiam. Sekarang dekan pergi untuk membuat Hyun Jin membuat pilihan. Menyusui atau menggunakan susu formula. Semoga dia akan membuat keputusan yang tepat besok. Hyun Jin menelepon ibunya untuk meminta nasihat. Sang ibu mengatakan bahwa jika itu mempengaruhi pekerjaannya, dia dapat menyusui bayinya. Tetapi sang ayah berpikir bahwa itu adalah ASI yang terbaik. Setelah mendengarkan saudari itu, dia memberitahu rekannya. Tiba-tiba rekan-rekan di mobil masing-masing memiliki satu pendapat. Hasil perselisihan menyebabkan serangkaian kecelakaan. Pada saat yang sama, sekarang suami tahu karena masalah susu bubuk. Istri yang menyebabkan kecelakaan, terdiam. Kemudian berdebat dengan rekan-rekan. Dua orang dengan perbedaan pendapat terlibat perkelahian. Tidak berharap video ini menyebabkan demam di luar negeri. Orang asing juga memiliki konflik tentang menyusui. Keesokan harinya, semua orang menunggu jawaban Hyun Jin. Ketika dia hendak berbicara, seseorang memotongnya. Ternyata ASI yang tertinggal di lemari tumpah oleh seseorang. Eng Jong menemukan susunya tumpah. Bertanya pada Ruda apakah dia melakukannya. Ruda tidak mengerti apa yang terjadi. Direktur mengatakan dia akan menyelidiki dan memberi Eng Jong jawaban yang memuaskan. Lalu semua orang pergi ke kamar masing-masing. Hyun Jin sendirian di sana. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seseorang berada di balik tirai. Ketika dia membuka tirai, dia panik. Setelah bangun, dia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan. Pada saat ini, seorang ibu bayi susu 100 kg muncul. Hyun Jin mengetahui bahwa dia adalah pencuri susu di balik tirai. Jadi siapkan ponsel untuk memanggil polisi. Tapi wanita itu menyambar telepon. Dia buru-buru bertanya apakah Hyun Jin mengenalinya. Ternyata wanita ini adalah Dewi Nasional Han Hyorin. Melihat bahwa Hyun Jin tidak bereaksi, dia melakukan gerakan khusus. Baru sekarang Hyun Jin menyadarinya. Baru saja punya bayi, mengapa menjadi seperti ini?